Semesta dengan diri kita itu sama, ya kan? Makanya butuh refresh, penyegaran kembali, penyembuhan. Bumi ini juga melakukan penyembuhan karena terdapat sel-sel dalam dirinya itu ada mengalami ketidaksehatan. Jadi penggambaran kita itu jangan Tuhan seperti sosok manusia yang menciptakan, enggak. Kita satu lingkupan, satu kesatuan yang tunggal, ya kan? Kita menggambarkan semesta itu adalah tubuh kita. Kita bisa sakit, bisa oleng, bisa stabil. Itu tergantung sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, makanya ketika kita mengalami kalau semesta kan lebih murni ya. Kalau kita kan sudah banyak kontaminasi. Makanya kita kalau bisa melihat semesta itu ada banyak. Tapi bener loh, Pak. Jadi masih ada semesta lain, luas sekali dunia. Kalau menerobos ke sana, tidak hanya semesta itu terdapat bermiliaran galaksi ya ibaratnya kan. Dan di sana masih ada semesta lagi. Dan di atas semesta masih ada semesta lagi. Nah, itu sangat luas sekali kalau menerobos ke ruang sana. Nah, itu yang banyak orang yang istilahnya menyimpulkan dari sebuah ketidaktahuan. Kan gitu kan. Kita itu bagian terkecil dari semesta dan kita penggambaran dari semesta itu sendiri. Ketika terdapat sel yang rusak dalam diri kita, secara refleks kita kan punya namanya darah putih untuk menstabilkan racun-racun dalam tubuh agar sel kita membaik. Makanya perlu olahraga untuk penyegaran, penyehatan sel kembali, peredaran darah perlunya. Itu sama aja. Darah itu ya kalau semesta ya lahar-lahar itu pengaruh ke emosi. Ketika lahar panas dalam bumi ini tingkatnya tinggi, ya vibrasi bumi ini ya juga besar, sama dengan diri kita. Kalau darah kita juga memanas, tidak terkondisi dengan baik, emosi yang tidak terkendali, vibrasi yang akan keluar, akhirnya merugikan diri kita sendiri, merugikan orang yang di sekeliling kita. Gitu. Bahwa semuanya itu semesta seperti pada ya bisa sakit. Sakit itu racun itu bisa tumbuh di dalam diri kita. Nah, itu. Bukan tumbuh dalam diri kita itu malah dibekali racun juga. Nah, makanya itu. Karena empedu itu di manusia itu sebenarnya kan racun. Ya, itu. Tapi racun di sini bukan dalam istilah tanda petik itu negatif, bukan. Kadang racun itu bisa merupakan suatu hal yang positif. Jadi kalau merujuk dari situ kemungkinan berarti kan sebenarnya kan netral saja sifatnya alam semesta itu. Iya, kan? Artinya kan semua pasti diberikan protection. Kalau kita nggak diberikan protection ya nggak ada keseimbangan. Kalau misalnya nanti itu dibilang alam itu sedang atau kondisi kita sedang sakit atau apa, itu hanya sekedar persepsi ya. Sebenarnya ini netral. Iya. Nggak ada jadi istilahnya analoginya seperti itu. Iya, makanya karena sering mesti itu kan berputar, siklusnya kan berulang-ulang terus. Antara nanti mulai sudah ada, terus berkembang, menjadi tua, pembusukan, nanti akan ada lagi, muncul lagi, terus begitu memutar. Iya, ya tubuh kita itu nggak selalu kayak tubuh lah. Orang manusia kan nggak selalu sehat, pasti ada sakit, kadang ada panas, ya gitu kan. Karena apa? Itu kan pengaruh suhu. Makanya kalau di Jawa, Siwa Buddha itu kan ada pemujaan pada Dewi Durga, itu simbol suhu panas. Nah, artinya kita memperhatikan suhu yang ada di dalam diri kita. Sanepo, kalau penggambaran luhur kan patung untuk Durga, nah itu sebenarnya kiasan, perwujudan kiasan dari sebuah kiasan. Suhu, artinya kita sangat merawat atau memperhatikan suhu tubuh yang ada di dalam diri kita, karena itu sangat mempengaruhi tingkat emosional kita. Ketika kita bisa mengendalikan emosional kita, maka vibrasi yang kita hasilkan juga seimbang. Ketika vibrasi seimbang, maka energi yang kita berikan adalah
positif. Ketika kita memberikan energi positif, maka itu akan menaikkan frekuensi kita. Ketika frekuensi kita semakin tinggi, cahaya yang kita miliki semakin mendekat pada yang namanya nur ilahi atau cahaya Tuhan. Karena cahaya Tuhan itu sifatnya murni. Jadi makanya leluhur menciptakan ilmu sangkan paraning dumadi. Oke, ini mungkin di sesi akhir ini saya bacakan ada beberapa pertanyaan acak random ini yang dari berbagai macam apa ini bidang aliran. Oke, mungkin saya mulai dari mana ini ya, sebentar. Oke, ini kan sudah barusan tentang penjelasan sangkan paraning dumadi. Nah, ini ada pertanyaan. Ini Mas, bagaimana penjelasan tentang kitab teles yang yakini beberapa orang Jawa yang mengatakan orang Jawa itu punya kitab teles, tulis tanpa papan, kasunyatan, Gumantung tanpa centelan. gumantung tanpa centelan. Nah, mohon penjelasannya dari Mas Tinus, itu apa sebenarnya? Kitabnya itu kitab Kitab kayak teles apa? itu pemahaman kita menerima sebuah informasi kan dari 5 panca indera, penglihatan, pendengar, penciuman, perasa, dan peraba. Ya gitu. Nah, informasi ini teles artinya kan hidup, basah, gitu. Artinya kan biotik sifatnya, bukan abiotik. Kita mendapat pengetahuan dari hal yang sifatnya hidup. Air kan sifatnya hidup, gitu. Mau bisa berevolusi kan. Tumbuhan hidup, hewan. Kita mempelajari hewan, kok hewan kayak kira iso jegok, nek pitik kok cukurukuk. Nah kan, kalau kucing ngeong-ngeong, lagi bedanya apa? Nah, itu pembelajaran, kita tanya jawab dengan diri kita bikin pertanyaan, jawab sendiri. Akhirnya menemukan kesimpulan. Itu kita teles. Nah, kayak ada ilmu itu bisa didapatkan dari semesta ini. Iya, dari hal yang hidup. Tidak hanya dari yang tersirat. Apa yang di depan kita tersurat aja. Ya. Iya. Yang tersirat ada ya. Contohnya ini loh. Lampunya kok iso urip ya. Kayak mergo enek listrik. Listrik ini apa tuh? Energi. Energi kok iso terbentuk mergo ana 2 unsur plus minus lah. Lah kowe nek gak dikontrol iso meledos no. Bisa pecah kalau nggak ada stabil. Makanya ada stabilisator. Nah, itu ilmu teles, pengamatan. Nah, ini makanya ada 3P. Pengamatan, pengalaman, penerapan. Kita mengamati sesuatu hal yang di luar diri kita maupun di dalam diri kita. Terus pengalaman, kita mengamati memahami sesuatu yang kita alami. Apapun itu, baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, kalau kita sudah bisa mengamati dan mengalami, itulah yang disebut pengetahuan. Artinya tahu, weruh. Ketika sudah tahu, baru mengerti. Penerapan 3P man. Pengamatan melalui panca indera kita. Kedua, pengalaman dari perjalanan hidup. Gitu. Keempat, penerapan, baru bisa menerapkan. Nah, penerapan ini akhirnya kita bermanfaat buat diri kita juga orang lain. Betul. Memberikan pencerahan. Oke. Saya lanjut ini. Mohon penjelasan tentang titian rambut di belah 7 yang konon ketika kita meninggal kan di akhirat itu kita kan harus melewati namanya jembatan Shiratal Mustaqim yang katanya itu sangat-sangat tajam seperti rambut itu di belah 7. Nah, menurut Mas Tinus, saya ingin tahu ini pendapatnya kayak apa mengenai pertanyaan ini. Apa ya setuju atau ini hanya sekedar suatu sanepan atau ya, gimana? Itu sanepo itu kan. Jadi gini Pak, artinya rambut itu kan bagian tubuh kita, tubuh fisik kita yang terkecil Pak. Gitu. Artinya zat. Lah, di dalam diri kita kan terdapat 7 lapis. Ada zat yang berbentuk tubuh fisik.
gitu. Kedua, ion atau energi. Ke dalam lagi ada sel yang namanya darah merah, darah putih, gitu. Dari sel ada unsur atom atau jiwa, gitu. Dari atom masih ada unsur namanya plus dan minus atau unsur malaikat dan iblis, gitu. Ada subatomnya lagi ya. Subatom itu tadi. Terus di situ ada yang namanya partikel Higgs boson. Ya disebut, kalau penemuan Higgs boson itu kan disebut partikel Tuhan. Nah di dalam partikel Tuhan namanya Sang Yang Taya Tangkeno Kinoyong Ngopo, kosong, alam kosong. Nah itu makanya untuk mencapai Taya ini kan malah mencapai 7 lapis. Makanya setebalnya atom itu, tebalnya atom itu 1/1000 tebalnya rambut. Seberapa itu? Ya kalau memang tajam ya tajam. Artinya itu saking lembutnya. Lah partikel kita kan zat ini terbentuk dari 4 unsur alam, gitu. Dari zat ada ion, energi atau senyawa, gitu. Dari ion ada yang namanya sel, gitu. Ada apa? Dari zat ke sel, sel ion, ion atom. Atomnya jiwa itu sendiri, terdalam jiwa lagi. Ada unsur plus dan minus, gitu. Ada unsur lagi Sang Yang Tunggal atau Tuhan itu sendiri. Masih ke lapis dalam lagi yang namanya jagat kosong. Oke. Gamblang sudah ya. Iya. Berarti ini barusan Sanepo ya. Ini saya lanjut. Tentang cerita masalah Dajjal juga Ya'jud dan Ma'jud. Itu dari persepsinya Mas Tinus itu sebenarnya apa? Ya'jud Ma'jud itu kalau di dalam Jawa ya Durga dan Kala. Apa Mas? Ya'jud dan Ma'jud itu gambarannya kalau di Jawa Durga dan Kala. Durga itu simbol ruang atau suhu, suhu panas, gitu, yang mempengaruhi emosi dan keinginan, mempengaruhi emosi. Kala itu adalah waktu. Waktu. Manusia kan punya angan-angan keinginan karena ada waktu, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Gara-gara ada masa depan, akhirnya orang punya masa keinginan, harapan. Gara-gara ada masa lalu, akhirnya manusia punya karma. Iya. Jadi memang clear. Semua itu terbelenggu oleh yang namanya ruang dan waktu. Itulah yang disebut clear, akhirnya menciptakan angkara murka. Kembali lagi ke Sanepola. Oke, mungkin ini sudah mendekati akhir juga ini. Katanya sedekah bisa membuat orang kaya. Tapi kenapa banyak orang yang pelit tapi kaya? Pendapatnya Mas Tinus? Ya, gara-gara kaya itu suka pelit. Pencapaian orang itu sekarang itu tidak hanya materi kan gitu. Keberkahan itu adalah ya itu tadi kembali. Ketika manusia mendapatkan sebuah ketentraman hidup, itulah orang yang disebut orang mulya atau wong Jawa ngilmu kamulya. Kamulyaning urip, pinaring kamulyaning urip saking kersaning Gusti. Itu yang namanya orang kaya kalau hidupnya nggak tentram, sama juga bohong. Ternyata masih bingung, masih berpikiran ini itu, masih was-was dengan ini itu. Akhirnya tidak pernah menemukan yang namanya damai. Ya toh. Jadi itu nggak bisa menjadi ukuran. Ada orang yang nggak punya, tetapi hidupnya fan-fan aja, nyaman-nyaman aja, tenang, nggak pernah khawatir. Hidupnya penuh dengan keberuntungan, gitu. Nah itu nggak bisa jadi parameter. Terus jangan sampai kita melakukan sumbangsih pada orang ada buntote. Nek aku sumbangsih ngono ben rezeki untuk oke. Artinya itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa. Loh, kita memberi, kita bersedekah, urusan untuk pora itu urusannya Gusti Allah kan gitu. Kalau kita masih memberi tapi ada buntutnya, artinya kita belum ikhlas. Oke. Masuk. Ini tinggal tiga ini. Iya. Ini agak tapi ringan ini pertanyaannya.
sejauh mana musik atau lagu yang sering kita dengar itu bisa mempengaruhi hidup kita, gaya kita, pikiran kita? Karena gini, ada lagu jenengan nek ngrungokke langgam karo ngrungokke acep-acep hip hop beda mboten? Ya beda. Nah, itu nadanya aja beda. Itu diterima oleh apa? Telinga kita. Ini media informasi ini diterima otak, kemudian ke hati, dan kemudian lebih dalam lagi ke jiwa. Kalau jiwa sudah menyatu, terwujudlah nasib. Gitu. Pikiran kita sekarang, kejadian kita besok, tergantung bagaimana mindset kita. Apa yang kita alami sekarang tergantung bagaimana dulu kita, bagaimana gitu, bagaimana dulu dahulunya gitu kan kita. Terus semua itu kan, semua apapun yang kita dengar, semua apapun yang pernah kita lihat itu membawakan memori. Misalkan jenengan melihat hujan pas ini gini gitu kan. Terus di suatu tempat ada tempat yang sama udan, wah kok kelingan ini zaman. Akhirnya menghasilkan yang namanya kenangan. Nah, kenangan yang tersimpan oleh indera penglihatan, memori kita, pikiran kita. Mata itu di sini kan memori, Pak. Otak besar ini kan memori untuk menyimpan segala apa yang menjadi perjalanan utama di sini. Nah, akhirnya kan teringat kembali momen nanti bilang kan, wah aku naik udan ini kelingan zaman yang jangan. Nah, itu gitu kan. Kalau misalnya dikaitkan begini, ada teman saya yang suka koplo ini. Ya ini orangnya kan di sini suka koplo ya, dangdutan gitu. Kan sering di dalam koplo itu meskipun lagunya lagu sedih, lagunya lagu menderita, tapi tetap dibikin happy aja kan dengan ya, goyangan. Karena ya. mindsetnya sudah seperti itu. Berarti nanti dapatnya kan nggak ngefek kan, mesti itu syairnya tentang masalah penderitaan, masalah putus cinta atau apa kan ya. Ada misalkan ini Pak, orang karena terbiasa nyetel musik rock, dia rasanya damai. Karena sudah terbiasa dengan begitu, dengan caranya begitu. Ada orang yang orang ngomong saya gamelan ora ada orang arep turu gak tak nyetel wayang, rasanya orang turu. Nah, itu sebenarnya sugestif ya. Jadi sesuatu yang berulang-ulang dilakoni, dijalani itu menjadi suatu kenyamanan untuk dirimu. Nah, itu. Oke, tinggal 2 ini pertanyaan pendek ini tentang hal-hal yang supranatural. Bagaimana Mas Dinus menjelaskan tentang fenomena yang seperti genderuwo yang katanya bisa menghamili seseorang dan menghasilkan anak? Kalau genderuwo itu kan gandaro, gitu. Mereka ada genderuwo itu ada unsur tanahnya, kandungan tanahnya sedikit. Jadi gaib, ada roh halus ya. Lembut nih dibilang. Lembut ada jin, ada genderuwo. Kalau Anwar bilangnya jin, ini di Jawa kan gandarwo. Gandarwo itu ada unsur tanahnya dikit. Dia lah dari unsur tanah yang dia miliki itu sedikit, dia kadang-kadang nampak, kadang-kadang bisa enggak. Contohnya alien. Alien itu partikelnya lain. Misalkan di sini kita butuh mineral, mereka butuh airnya sudah kandungannya lain. Kita butuhnya tanah, mereka sudah pakai logam. Gitu. Jadi kalau di Gandarwo itu kan dia unsur api, angin, tanah, air, angin, api, cahaya, sama sedikit ada tanah. Jadi unsur tanahnya sedikit. Tapi ada kalau yang lembut itu hanya empat unsur alam, air, tanah. Makanya kan Gandarwo itu penggambaran dari Semar Gareng Petruk Bagong. Semar itu manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Gareng itu simbol angin, Petruk simbol air, Bagong itu simbol api. Tetapi ada yang Gandarwo itu kan ada kandungan unsur tanahnya, karena mereka sudah terbau oleh tanah. Ada grade-grade-nya ya. Kadang nampak, kadang bisa hilang. Itu Gandarwo atau jin bahasanya gitu. Itu bisa menghamili wanita.
Untuk yang grade-nya agak tinggi memang bisa menampakkan. Iya, mereka punya nafsu. Ngali rupa. Iya, tapi mereka untuk mencapai kehamilan orang itu nggak semua gandarwa bisa. Ya. Karena tergantung dan mereka punya akhirnya kan karena unsurnya hampir sama manusia. Gitu ya sperma akhirnya kan gitu, punya tubuh. Siap. Dia butuh udara sama aja. Oke, yang terakhir ini. Oke. Jika tuyul itu memang ada ya secara universal, kenapa kok di luar negeri itu tidak ada terus fenomena tuyul yang katanya bisa nyuri duit di ATM atau di mana, di rumah, Karena di bank gitu? Karena di Jawa ada yang produksi tuyul. Karena sekarang gini loh, terbawa memori kehidupannya. Kayak di luar negeri, kenapa di sini kok nggak ada vampir? Ya, ini sama aja, Pak. Tergantung budayanya. Kan memori kehidupan ini menciptakan gaib-gaib di sekelilingnya. Termasuk rata-rata kan tuyul diambil dari selatan. Ada yang dari gunung. Nah, karena memang gaib yang ada di tanah Jawa ini paling kompleks bentuknya. Paling beraneka ragam. Berarti ini sebenarnya dari pikiran-pikiran manusia di Jawa yang secara kolektif dan terkumpul dan divalidasi, akhirnya akan ada penampakan sebuah wilayah itu pasti ada energinya, dan setiap wilayah itu pasti energinya beda-beda. Contohnya kacang Jawa, kacang Arab beda kan, kacang Jawa sama kacang Arab beda, rasanya pun beda. Ya sama aja. Produksi lembut di sini sama sana itu beda. Di sana ada vampir, di sini nggak ada. Di sini adanya jengklap atau Bathara Karang. Sama aja. Makanan juga darah. Lalu di sini agak aneh-aneh, ada yang suster ngesot. Iya, makanya kan dulu tuh Pulau Jawa itu memang wilayah yang sangat wingit. Jadi suatu ketika memang akan dikembalikan pada kewingitannya. Gitu. Jadi lebih paling kompleks karena di sini adalah yang ada dari pusat sesar bumi. Dan di situ akan banyak menghasilkan berbagai jenis makhluk dari sebuah jenis burung, jenis hewan kompleks, jenis tumbuhan, dari rempah-rempah yang di sini ada di luar negeri ada. Pulau Jawa ya kan, karena memang Jawa itu kompleks sekali, komplit. Iya, di sini istimewa. Ada manusia yang aneh juga ada, manusia yang baik juga ada, macam-macam.